Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rati Anjeliasari dengan NPM 20101 12 11 016, kelas M2A, mata kuliah pengantar makroekonomi, dengan dosen Helmawati SE MSI, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan pandangan teori ekonomi klasik versus Keynes. Nah, kalian tahu kan Bapak ini siapa? Bapak ini adalah John Maynard Keynes. Dia adalah bapak yang mengemukakan pendapatnya tentang pandangan teori Keynes sesuai dengan namanya, Keynes. Oke. Model ekonomi klasik. Nah, dasar filsafat perekonomian yang didasarkan pada sistem bebas berusaha atau laissez-faire adalah self-regulating, artinya mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangan secara otomatis. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam perekonomian. Pasar barang. Di pasar barang, secara regulating ini dicerminkan oleh adanya proses yang otomatis membawa kembali ke posisi GDP yang menjamin full employment apabila karena sesuatu hal perekonomian tidak pada posisi ini. Landasan dari keyakinan ini adalah 1. Berlakunya hukum C yang menyatakan bahwa supply creates its own demand. Yang kedua, anggapan bahwa semua harga itu fleksibel. Nah, bagaimana pendapatan nasional didistribusikan ke faktor-faktor produksi? Output total suatu perekonomian sama dengan pendapatan totalnya, karena faktor-faktor produksi dan fungsi produksi bersama-sama menentukan output total barang dan jasa. Mereka juga menentukan pendapatan nasional. Harga-harga faktor didistribusikan. Pendapatan nasional ditentukan oleh harga-harga faktor. Harga-harga faktor atau price adalah jumlah yang dibayarkan ke faktor-faktor produksi atau upah yang diberikan kepada pekerja dan sewa yang dikumpulkan pemilik modal. Karena kita mengonsumsikan jumlah tetap faktor membentuk garis vertikal. Nah, pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja ini, dalam jangka pendek hanya ada pengangguran sukarela, tetapi pengangguran ini pun hanya bersifat sementara. Karena apabila harga-harga turun atau termasuk upah, maka konsumsi dan produksi akan kembali lagi ke tingkat semula, yaitu full employment. Di pasar uang. Di pasar uang ini terdapat teori kuantitas yang menyatakan bahwa permintaan akan uang adalah proporsional dengan nilai transaksi yang dilakukan masyarakat. Di pasar ini ditentukan tingkat harga umum. Apabila jumlah uang yang beredar atau penawaran akan uang naik, maka tingkat harga pun akan naik. Nah, pasar uang ini dirumuskan sebagai berikut. MS sama dengan MD sama dengan KP dikali Q. Nah, MS adalah penawaran uang atau kebijakan moneter. MD permintaan uang. K adalah konstanta. P adalah harga umum dan Q adalah GDP. Mekanisme keseimbangan ekonomi klasik. Dalam sistem standar kertas, tidak ada proses otomatis yang menstabilkan tingkat harga. Di sini, kaum klasik melihat satu-satunya peranan makro pemerintah, yaitu mengendalikan jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat. Di dalam sistem standar emas, ada mekanisme otomatis yang menjamin kestabilan harga. Nah, di sini peranan pemerintah tidak dianggap perlu karena jumlah uang atau emas yang beredar akan otomatis menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Di pasar luar negeri, mekanisme otomatis menjamin keseimbangan neraca perdagangan melalui 1. Mekanisme Ohm adalah sistem standar emas, atau 2. Mekanisme kurs devisa mengembang. Dalam sistem standar kertas, campur tangan pemerintah tidak diperlukan. Nah, jadi
pada pasar luar negeri ini tidak ada diperlukan campur tangan dari pemerintah. Model ekonomi Keynes. Nah, Keynes berpendapat bahwa sistem laissez-faire murni tidak bisa dipertahankan. Pada tingkat makro, pemerintah harus secara aktif dan standar mengendalikan perekonomian ke arah posisi atau full employment-nya, sebab mekanisme otomatis ke arah posisi tersebut tidak bisa diandalkan secara otomatis. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Nah, pada periode berikutnya, output akan naik pula atau harga akan naik pula atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi pada periode berikutnya. Output akan turun atau keduanya terjadi bersama-sama. Nah, inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintahan bisa mempengaruhi permintaan agregat, dengan demikian mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi full employment-nya. Permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam satu bulan. Barang dan jasa ini diartikan sebagai barang dan jasa yang diproduksikan dalam tahun tersebut, atau barang bekas atau barang yang diproduksikan bertahun-tahun sebelumnya, atau barang yang tidak diproduksikan seperti tanah, tenaga kerja, dan faktor produksi lainnya. Nah, tidak termasuk ke dalam pengertian barang dan jasa. Dimaksud di sini Z sama dengan C ditambah I ditambah G. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga disebut dengan C. Yang kedua, pengeluaran investasi oleh perusahaan, di mana dilambangkan dengan I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah, yang dilambangkan dengan G. Pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Masing-masing unsur permintaan agregat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Pengeluaran konsumsi tergantung pada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan kecenderungan berkonsumsinya atau propensity to consume. Pengeluaran investasi ditentukan oleh keuntungan yang diharapkan atau marginal efficiency of capital dan biaya dana atau tingkat bunganya. Pengeluaran pemerintah ditentukan oleh proses politik yang kompleks dan dalam teori makro dianggap eksogen. Pengeluaran unsur-unsur permintaan agregat atau pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat permintaan agregat melalui proses berantai. Tingkat permintaan agregat akan meningkat dengan 1 kelipatan dari 1 kelipatan atau multiplier. Ini tergantung pada dasarnya marginal propensity to consume. Nah, proses produksi dan pendapatan masyarakat. Nah, ini siklusnya ada proses produksi, ada produsen, dan ada pasar barang. Di proses produksi ini akan kepada penghasilan rumah tangga. Dari penghasilan rumah tangga ini akan ditabung dan dibelanjakan ke pasar barang. Nah, dari proses produksi akan disuplai barang dan jasanya dan akan disampaikan kepada pasar barang. Nah, dari produsen akan merencanakan produksinya kepada proses produksi. Nah, dari produsen
akan melihat situasi pasar pada pasar barang, di mana penghasilan rumah tangga sama dengan Y, suplai barang dan jasa sama dengan Q, ditabung sama dengan S, dibelanjakan di pasar barang sama dengan C, di mana Y sama dengan Q, Y sama dengan C ditambah S, Q besar dari C. Apa yang menentukan permintaan terhadap barang dan jasa? Nah, kita akan mengonsumsikan ekonomi kita sebagai ekonomi tertutup. Ekspor neto, NX dianggap 0. Jadi, 3 komponen GDP adalah konsumsi, di mana konsumsi adalah C, investasi, di mana investasi I, dan dibelanjakan pemerintah, di mana dibelanjakan pemerintah sama dengan G. Fungsi konsumsi saving. Bentuk umum fungsi konsumsi. C sama dengan A ditambah MBC, Y, di mana C sama dengan besarnya konsumsi, A sama dengan konstanta, MPC sama dengan hasrat konsumsi, Y sama dengan pendapatan fungsi saving diperoleh. Y sama dengan C ditambah S. S sama dengan Y dikurang C sama dengan Y dikurang A ditambah MPC. Nah, kita akan melihat fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah fungsi investasi. Variabel ekonomi ini ditentukan oleh tingkat bunga dan marginal, efficiency of capital atau NEC atau hasrat investasinya. Yang kedua, fungsi pelipat atau multiplier. Multiplier adalah angka pengendalian suatu variabel untuk menghasilkan besarnya perubahan variabel pendapatan nasional atau permintaan agregat. Nah, dari sini kita akan melihat fungsi pelipat atau multipliernya, angka yang mengendalikan suatu variabel untuk menghasilkan besarnya suatu perubahan variabel pendapatan nasional. Jadi, pada ekonomi Keynes ini terdapat beberapa fungsinya yang menentukan suatu variabel ekonominya yang akan ditentukan oleh bunga, marginal, efisiensi, kapital, atau hasrat investasinya. Nah, fungsi pelipatnya angka pengendali suatu variabel untuk menghasilkan besarnya perubahan variabel pendapatan nasional. Nah, jadi di ekonomi klasik di pasar luar negeri tidak perlu adanya suatu campur tangan pemerintah atau secara lainnya. Tapi di Keynes kita lihat kembali. Nah, ini Keynes ini tidak bisa dipertahankan pada tingkat makronya dan berlawanan terbalik dengan teori pandang klasik dengan teori Keynes. Kalau pandangan teori klasik tidak perlu adanya campur tangan pemerintah. Tetapi pada teori Keynes, pemerintah harus secara aktif dan standar mengendalikan perekonomian ke arah posisi atau flow employment-nya, sebab mekanisme otomatis ke arah posisi tersebut tidak bisa diandalkan secara otomatis. Nah, kita tahu dari sini kita melihat salah satunya perbedaan dari Keynes dan klasik adalah tentang campur tangannya pemerintah. Dan Keynes ini perekonomiannya ditentukan oleh apa? Dengan permintaan masyarakat, dan apabila permintaan agregat melalui penawaran agregat, maka pada tersebut akan kekurangan produksi. Nah, kalau di teori pandang klasik, harga barang akan otomatis menyesuaikan diri dengan permintaan masyarakatnya. Itulah perbedaan dari pandangan ekonomi klasik dan ekonomi Keynes. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan.
Saya ucapkan terima kasih atas kekurangan yang saya lakukan. Saya Rati Angelasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.